siklik ya. Ada namanya rantai 6, rantai 6 paling terkenal apa? Rantai 6 lagi apa? Siklik 6 yang terkenal adalah benzana. Benzana sih. Benzema. Benzema-nya. Bercanda saya. Nah, ini siklik 6. Kalau gini doang namanya siklohexana. Tapi kalau gini, set ini jadi benzana. Benzana. Gitu ya. Kemudian ini adalah energi disosiasi ikatan, ya, energi yang digunakan untuk memutuskan ikatan. Ketika atom saling terikat untuk menjadi molekul, maka dilepaskan energi. Sedangkan untuk memisahkan molekul menjadi atom itu, maka dibutuhkan energi. Nah, energi yang dibutuhkan untuk memutuskan disebut energi disosiasi ikatan, pemisahan ikatan. Ya. Ada yang namanya heterolitik, ada yang namanya homolitik. Kalau heterolitik hanya satu saja yang terpisah ya pemisahannya kedua elektron ikatan dipertahankan pada satu atom. Jadi ikatan hanya dipertahankan satu atom, pindah ke Cl aja. Sedangkan homolitik ini pindah ke dua-duanya ya. Maksudnya kedua elektron ikatan diberikan kepada masing-masing cuma satunya. Lu dapat Na dapat satu, Cl dapat satu. Gitu. Informasi aja. Kemudian pengaruh ikatan hidrogen kemarin ya, di kimia dasar sih saya nggak tahu ya struktur EPS di kimia dasar seperti apa karena saya sedang ngajar lagi. Kalau di kimia dasar itu diajarkan ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini akan menambah titik didih ya, menambah kekuatan ikatan. Ikatan hidrogen itu di antara gaya atau interaksi antar molekul yang lain itu yang paling kuat ya di antara gaya London atau gaya London ya ada Van der Waals ya ini kan interaksi antar molekuler ya. Ini kan ada banyak ya, ada 1, 2, 3 ada namanya ikatan hidrogen. Adanya ikatan hidrogen akan membuat titik didih senyawa tersebut meningkat ya. Oleh karena adanya ikatan hidrogen. Titik didih, nah ini kata kuncinya. Titik didih akan bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah berat molekul. Keberadaan ikatan hidrogen akan meningkatkan titik didih senyawanya. Nah, ya. Kalau kalian lihat BM-nya, kalau kalian ingin membandingkan antara metanol sama etanol mana yang paling tinggi titik didihnya ya BM-nya aja lihat ya BM yang paling banyak ya berarti titiknya lebih besar gitu ya gitu. Terus kalau ada dua OH ya jadi kan OH itu kan ada dua ikatan hidrogen ikatan hidrogen ini kan kalian terbentuk antara O dengan H O dengan H, FON ya, F dengan H, FON, N dengan H. Nah, adanya tiga ikatan, salah satu di antara ketiga ikatan ini akan meningkatkan titik didihnya. Ya, contohnya ini nih, etanol 78, dimetil 23,7. Titik didihnya mana yang besar? Etanol ya. Ada pertanyaan? Nggak usah. Belum saya lihat. Tidak. Nggak terlalu mendasar dalam organik. Ada pertanyaan tentang dasar senyawa organik untuk perkuliahan pada hari ini. Coba saya tes deh. Tes satu saja.
Hmm. Saya tes coba HNO3 apakah senyawa organik? Yuk, satu dulu. Apakah senyawa HN3 merupakan senyawa organik? Jawabannya apa? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Tidak ya? Tidak, Pak. Tidak. Oke, cakep. Pertanyaan kedua. HNO3 polar atau non polar? Polar, Pak. Polar. Benar, Pak. Polar. Nggak bisa ya ditulis ya, kalian nulis gitu ya. HNO3 penggambarannya seperti apa? Apalagi ya yang bisa saya tes ya. Oh, gini aja. Apa nama senyawa ini? Apa nama senyawa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, C, 2, Nah, ini apa? Ada yang bisa? Apa ini? Ayo, ada yang bisa? Nggak ada di chat GPT ya. Apa ini? Ayo. Apa ini? Namanya? Sarwono? Ada yang namanya Sarwono? Nggak ada ya? Icardi? Nggak ada juga. Cristiano Ronaldo? Nggak ada juga. Maria Sharapova? Nggak ada juga. Ayo, siapa yang bisa? Daripada saya panggil, saya asal aja ya dari saya Bapak. Ya, Eva? Saya itu kan kita nentukan rantai terpanjangnya bola kan. Ya. Nah, itu kan rantai terpanjangnya 6. Terus saya tuh nggak tahu benar apa salah ya Pak ceritanya gitu. Apa tuh? Yang Jadi satu yang mana? Saya guide deh. Yang satu yang mana? Yang Nomor satu satu yang yang mana? ini Pak, yang C dekat ini ada cabang ada tangannya yang 2 itu sebelah kanan, paling ujung kanan. Di dekat kubus karboksil asam Iya. karboksil. Oke, ini nomor 1. Salah. Iya. Pakai kuning. Ini nomor 1 ya. Ini nomor 2 gitu. Iya, 2. Ini Sampai 3. ujung, Pak.
4, 5, 6. Ya gitu ya. Ya, Terus jadi ini apa nih namanya? 3 etil, 4 metil, 4 metil. heksanoat. Tapi saya kurang tahu Pak, benar apa 5 enggak? metil, Pak. Hah? 3 etil, 5 metil, 3 etil, heksanat. 3 5 etil, metil, 5 ya, 5 metil, 5 metil heksanoat. heksanoat, Tiga, tiga heksenoat. 3 heksanoat. 3 etil, 5 metilnya benar. Sebelumnya ini kalau kayak gitu 3 etil 4 metil heksanoat itu jadi ester itu ya. Harus ada asamnya. Asam 3 etil 5 metil 3 ena, bisa juga 3 ena, 3 ena ini sesuai kok. 3 ena apa nih? Heksanoat. Heksanoat. Atau asam 3 etil 5 metil 3 heksanoat. Nah, bisa ya. Oke deh, kayak para paham semua. Sebenarnya masih sisa 10 menit, 20 menit lagi. Kita sudahi saja. Ada pertanyaan sebelum kita sudahi? Kita mau sholat Jumat, mau makan. Ada pertanyaan? Oh iya, saya mau bilang ini, Dek. Ya, kayak gini nih ya. Saya mau nunjukin ada yang mau nanya ya? Kok ada yang nyaut tadi? Oke. Aduh, ini otomatis kesimpan ya. Saya minggu depan, saya juga masih belum tahu. Nih, kayak contohnya, saya tuh latsar. Saya alhamdulillah keterima CPNS. Nah, kayak sekarang nih, pengumuman bagi mahasiswa. Maaf, nah ini saya ternyata tiba-tiba hari ini disebutkan bahwa nanti jam 13.30 sampai 15.45 saya ada atsar. Nah, setiap minggu, setiap hari saya itu selalu ada bukan agenda, pelatihan dasar ya. Namanya CPNS kan pasti kalian tanya kakak atau orang tua atau saudara latsar itu ngapain asal CPNS-nya. Nah, saya itu khawatir saya itu nggak bisa perform nanti kalau perkuliahan lima minggu ke depan. Jadi nanti mungkin yang mau saya sampaikan adalah nanti ada kalanya tiba-tiba saya bilang, Dek, hari ini kita online saja ya, gitu. Nanti akan saya informasikan. Atau saya itu sebenarnya pengen offline. Saya tuh lucu ya. Astagfirullah. Saya itu lebih senang ngajar di ruangan ya. Saya bisa bercanda dengan kalian, lebih interaktif ya dibandingkan dengan online gitu ya. Saya pengen kenal dengan kalian. Nanti saya usahakan offline ya. Tapi kalau misalnya nanti ternyata saya ada jadwal asar, akan saya informasikan gitu ya. Saya akan balas tebus nanti di perkuliahan KF ya, di semester depan kan saya sudah nggak ada lasaran lagi. Saya harap nanti kita akan bertemu dengan kondisi yang jauh lebih baik lagi. Cuman harapan saya nanti kalau minggu depan saya nggak ada lasaran ya, nggak ada lasar, akan saya masuk ke kelas ya. Itu untuk ruangannya nanti akan saya informasikan ke ketua kelas kalau misalnya ruangannya berubah ya. Sementara sih yang hari Selasa jam 1 itu ya, kelas apa saya lupa, MPARB kalau nggak salah, yang saya menabrak jadwalnya. Selebihnya nanti kalau yang MPARB yang hari Selasa jam 1 itu nanti akan saya informasikan ruangannya di mana, berubahnya di mana. Seingat saya sih hari Selasa jam 1 itu akan berubah di hari Rabu jam 7 ya. Itu kan berubahnya. Cuma ruangannya nanti akan saya informasikan gitu ya. Untuk kelas MPA atau inorganik itu yang jadwalnya setiap hari Selasa jam 1 itu ya. Selebihnya jadwalnya sama, ruangannya sama. Untuk online atau offline itu yang nanti akan saya informasikan selambat-lambatnya 2 atau 3 jam sebelum perkuliahannya gitu. Kalau bisa sih H-1 yang saya informasikan. Itu mungkin informasi dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan,
saya akhiri ya. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti, kalau misalnya malu-malu bisa japri, bilang ke kota kelasnya atau bilang ke grup, terserah. Nanti informasikan ke saya. Saya akhiri perkuliahan pada siang atau pagi nih, siang ya, siang hari ini. Sehat terus dan belajar mandiri. Nah, kan ini ya apa? Materi akan saya upload di GCR, kalian bisa pelajari ulang pendalaman materi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.